صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وشيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مصنف الكتاب الشيخ عبد الصمد الصالح الشيخ عبد القادر جلال الشيخ من خواتم من عبد الكريم السمان العباني الشيخ البنجري شيخنا عمر وقت الجليل شيخنا الشرع عبد البنجري سيدنا زين بن عبد الغني البنجري عند الله ولي درجاته في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وسلامهم ونفعهم ولديهم وخصوصيتهم وكرامتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari yang penuh berkah ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarakah untuk mengaji ilmu agama. Salawat dan salam terhadap kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah Majlis Ta'lim rahimahullah. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban di 6 hari. Nah, ada perasaan kita kena nisfu Sya'ban bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, kita menemui lagi bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Sya'ban. Yang pertama yaitu diturunkannya perintah berselawat kepada Nabi. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa berkata? Hai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna bersalawat 'alan nabi, atas nabi. Allah sendiri yang bersalawat kepada Nabi dan malaikat-malaikatnya. Berarti mulia benar orang ini. Apabila Allah menurunkan ayat ini di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah. Sallu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, atasnya Nabi, kepada Nabi, wasallimu taslima, dan memberi mintakan kesejahteraan kepada Nabi, taslima. Apabila diturunkannya itu di bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban. Jadi kita bersalawat kepada Nabi itu wajib hukumnya. Apabila kada bersalawat kepada Nabi, maka sembahyangnya kada sah. Jadi letak salawat yang wajib itu di dalam sembahyang. Itu Allah memuliakan kepada Nabi. Kada boleh kada bersalawat. Minimal 5 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Man shalla alayya salatan, ujian Nabi, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali salawat, sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersalawat kepadanya itu 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, bersalawat kepada Nabi, barang salawat, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
sayang Allah, keampunan Allah, diangkat derajat 10, dihapuskan dosa 10, diangkat derajat 10, diberi pahala 10, banyak 10 kali. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mewajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudahan kamu atau pasti kamu bertakwa. Apabila turunnya ayat ini di bulan Sya'ban. Yang kedua, yang ketiga, maka kita setelah turun ayat itu maka wajib puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Ada dosa ini anak hari dah, 10 hari, nah 13 hari lagi, 23 hari lagi. 23 hari. Nah, mungkin ada mak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yaitu memalingkan kiblat. Asalnya kiblatnya di Palestina, nampak situ Palestina, Masjid Al-Aqsa berpaling ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Berpalinglah wajahmu itu kepada Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Di mana di Makkah? Di Saudi Arabia. Mudahan kita berdatang ke Saudi berdatang, ke Makkah berdatang. Ini umrah kah, haji kah? Mudah-mudahan. Nah, jadi dimuliakan Allah bulan Sya'ban menurunkan ayat 3 kejadian yang luar biasa. Asalnya di Madinah itu ada ngarannya Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Asalnya ke sana sembahyangan pas itu berpaling ke sana sembahyang. Di mana itu? Di Madinah, Masjid Qiblatain ngarannya, masjid 2 kiblat. Masjid 2 kiblat. Dan kita ke Madinah merasa sembahyang di masjid 2 kiblat itu di Madinah. Dan kita berdatang karena ziarah ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada lagi di Sya'ban ini yaitu nisfu Sya'ban. Nah, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit, siapa nama minta ya Tuhan diberi, siapa nama minta dikasih, siapa nama minta rezeki diberi rezeki itu. Di mana itu? Di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Di kita sini di Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan ini, itu diajari oleh guru menghidupkan malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan membaca Yasin 3 kali. Imam Maghrib sembahyang hajat dahulu, imbah itu membaca Yasin 3 kali, imbah itu kena sembahyang tasbih. Nah, itu sudah. Nah, guru kita tuh mengajari kayak itu. Bahari-bahari kita lagi habis pada jam itu orang mesti sembahyang. Lalu ada guru ini, lalu ada yang mengajari amalan di malam nisfu Sya'ban. Bacanya berjamaah dan belajar. Ya Allah, ya Tuhan, kalau membukakan pintu langit, siapa yang minta aku beri. Berniat baca Yasin 3 kali, maksudnya hajat tadi minta Tuhan. Baca Yasin 3 kali. Atau yang sembahyang hajat itu sembahyang tasbih dulu. Karena sembahyang tasbih ini disuruh oleh Nabi. Ujar Nabi sembahyang tasbih itu namanya ada bahwa setiap malam seminggu sekali. Kami ada setiap malam seminggu sekali. Namanya ada bahwa seminggu sekali, sebulan sekali. Namanya ada bahwa sebulan sekali, setahun sekali. Nah, iya guru nas komponi mana jadi dalam kita ni namanya malam nisfu Sya'ban itu setahun sekali barang. Namanya ada bahwa juga
seumur hidup, seumuran sakade. Kamu yang ada orang gimana itu? Sudah ya, lagi katanya. Sudah seumuran sakade. Nah, tapi bila itu malam nisfu Sya'ban. Udah kita panjang umur, sehatkan badan, menemui kita malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan nisfu Sya'ban. Ada lagi hadis Nabi, ala inna rajab sya'ullah, ketahuilah bahwasanya Rajab itu bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Berarti kita banyak selawat Allah. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Banyak bulan umat Rasulullah itu ya digandakan pahalanya bulan Ramadan. Jika apabila mengerjakan sunat, diganjar dengan pahala maka yang mengerjakan wajib. Apabila mengerjakan wajib, diganjar Tuhan 70 kali lipat. Makanya itu bulan Ramadan kita berdoa benar dan sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Pelajaran kita selanjutnya masih lagi tentang martabat nafsu. Martabat nafsu. Yang pertama sebenarnya dinamakan nafsu amarah. Yang kedua, martabat yang kedua dinamakan nafsu lawamah. Nafsu amarah itu nafsu yang menyuruh berbuat maksiat. Itu nafsu amarah namanya. Dan yang kedua ini apa? Pokoknya namanya menyuruh ke maksiatan, menyuruh nang kada baik, itu ngarannya adalah nafsu amarah. Nafsu amarah. Mungkin bahasa kita nafsu amarah, padahal nafsu amarah wujud. Dan yang kedua, jadi nafsu amarah itu nafsu yang paling di bawah, menyuruh yang baik terus. Yang kedua dinamakan nafsu lawamah. Nah itu pelajaran kita selanjutnya, yakni nafsu yang mencela atas berbuat kejahatan. Kadang tujuannya membuat jahat atau berbuat maksiat itu ada tujuannya, dan tiada ridha ia atas perbuatan maksiat. Kadang tujuannya berbuat maksiat kok kada ridhanya, padahal suka hatinya itu kepada berbuat kebajikan. Hatinya itu katuju berbuat yang baik-baiknya, hatinya katuju benar, tetapi belum sangat tetap hatinya. Tapi hatinya itu masih buang gaya kepadanya. Kenapa? Karena ada lagi dalam hatinya itu maksiat, bergeritik lagi hatinya maksiat, ada lagi. Padanya tak tujuh maksiat itu, pada lalu tahunya itu dosa, karena hendaknya berbuat maksiat, tetapi hatinya itu masih lagi ada di dalam hatinya itu maksiat yang batin. Kayak apa? Seperti ujub, rasa hara, asainya kawat berbuat baik itu, dan ria, minta lihat orang. Baju ini bagus sekali ya, nah ada baik sama lihat orang nih, minta lihat orang masih. Nah dilihat orang ada baik nih, aku nih apa ngadanya berbuat ibadah nih, supaya orang tahu aku nih berbuat ibadah. Nah ria ngarannya. Lamunya orang yang ada ria itu ibadatnya menyumbang, tapi siapa yang menang nggak tahu. Tang banyak ya duitnya di masjid ini di bank, siapa yang menyumbang dan tahunya. Nah itu ngarannya kadarnya itu. Dan barang sebagainya, padahal tiada suka ia kepada maksiat, pada ketujuhnya, tetapi ada lagi di hatinya itu ketujuh ria.
orang dan ujub lagi. Adanya yang ketujuh itu. Kadang ketujuhnya kepada maksiat yang batil itu, tetapi belum puasa ia berlepas sekali-kali, belum kawal lagi, tetap ada riya itu, tetap ada ujub itu. Secara keseluruhan daripada maksiat yang batil itu. Dan sebab itulah terkadang ia berbuat akan maksiat. Terkadang yang zahir. Nah, kemudian ia bertaubat ia dan mencela ia akan dirinya itu dan menyesal ia akan dirinya sebab berbuat maksiat itu. Lalu menyesal, astagfirullahaladzim, aku menyesalnya berbuat maksiatnya kemarinnya nafsu juga, tapi nafsu lawwamah. Imbahnya tahu itu berbuat maksiat, lalunya bertobat. Dirinya sebab berbuat maksiat itu, dan lagi ia mencela akan dirinya. Kayak ini, mencela akan dirinya pada ketika ia taksir daripada berbuat ibadah akan Tuhannya. Nah itu, ya rajin orang mengimbas salam, astagfirullahaladzim, ya Allah aku sembahyang lupa darinya, astagfirullahaladzim, ya Allah aku tadi sembahyang kada khusyuk, astagfirullahaladzim, aku tadi sembahyang ada salah, lawan engkau. Nah itu masa riya, asa harat, asa ujub. Lalu astagfirullah, ujubnya itu nana maksiat di hati. Rasa surang nakawa, kada ingat bahwa itu ditolongi Tuhan, kada ingat. Ngaranya ujub itu dosa di nang batinnya. Makanya banyak-banyak bertaubat. Dan martabat yang kedua ini yaitu permulaan martabat orang yang menjadi thariqah dan kesudahan martabat ulama yang baru menjalani akan thariqah. Sudah menjadi martabat ulama juga lah. Kamunya awam menjadi melaksanakan nafsu lawwamah ini. Martabat yang ketiga dinamakan nafsu mutmainnah. Maka tiga. Kita di martabat ulama sudah. Mutmainnah ini yaitu apabila telah tetap hatinya di dalam mengerjakan akan ibadah, padahal tiada sekali-kali ia suka akan berbuat maksiat. Nah ini nafsu mutmainnah. Kada ketujuh berbuat maksiat, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Kada ada riya, kada ada ujub, kada ada sombong, kada ada, ngarannya mutmainnah. Rasa harap kada, hasad kada, riya kada, ngarannya mutmainnah. Kada ngaran mutmainnah ada. Ini ada haji mutmainnah ngaran. Ini nafsu mutmainnah. Nah ini yang martabat wali ini sudah. Sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Namanya kita maksiat zahir ini ya kawan menjaga, tapi maksiat yang batin ini yang berat. Nafsu mutmainnah aja nang kawat pada maksiat. Tapi namanya masih lagi nafsu lawwamah, apalagi nafsu ammarah kada kawat. Karena telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin dan telah panah ia daripada nafsunya yang ammarah. Kada ada nafsu yang dia tu ada. Ammaratin bisu'i itu ada. Dan telah panah pula daripada nafsunya yang lawwamah. Kada lalu nafsu lawwamah ada. Inilah kesudahan martabat orang yang salikin, orang yang sudah sampai menuju Allah, yang menjalani tariqat dan yaitu permulaan martabat arifin
Nah itu kan martabat tinggi arifin, orang yang kenal dengan Allah. Pemulaannya ini nafsu mutmainnah nih, yang telah sampai kepada ma'rifat akan Tuhannya dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya itu. Nah itu tingginya orang ma'rifat Allah. Kita tahu barang dulu martabat orang kayak itu barang dulu. Namanya martabat kita nih yang nafsu yang paling bawah apa enggak? Ada awal nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nah kita tahu barang orang siapa yang bernafsu mutmainnah. Adapun akhir martabat arifin itu, maka yaitu tiada baginya perhinggaan, karena hingganya. Dan disebutkan oleh Arif billah Syekh Al-Qasim Al-Halabi di dalam kitabnya yang bernama Sirus Surur, bahwasanya nafsu itu 7 martabat. Nah, yang tadi kan 3. 1 nafsu amarah, nafsu yang buruk, kecintaan aja ada kebaikan, nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah, ini nafsunya kadang baiknya, kadang tuju dan maksiat, kadang hendaknya berbuat maksiat, tetapi tak juga terjauhi juga maksiat, bertaubatnya, mencelaknya lawan dirinya. Nah, namanya nafsu lawamah. Yang ketiga, nah ini nafsu mutmainnah, nafsu yang ada lagi ria, pada semua Allah. Nah ini namanya nafsu orang yang apa namanya pemulaan menjalani akan jalan tarekat, pemulaan orang yang bermakam arifin. Apa nafsunya? Mutmainnah. Nah ada pula lagi nafsu itu ada 7. Ya Allah, sudah 3 tadi. Apa disebutkan nama 7? Nah yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhimah, yang keempat nafsu mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah. Nah kayaknya di apa diterapkannya sebuting. Mudah-mudahan Allah SWT mengingatkan kepada kita, memanjangkan umur kepada kita, mudah-mudahan kita berdatang dimasukkan Allah ke dalam surganya. Bila ya amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.